beberapa ayat yang saya tulis di KMDI jilid yang kedua halaman 111. Quran surah Al-Kautsar ya, surah ke-108 ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian Al-Hajj surah 22 ayat 36. Nah, dari dua ayat ini nanti kita angkat yang satu lagi ya, di Al-Quran surah As-Saffat surah 37 ayat 100 sampai 102 dan berapa hadis sahih. Perintah ibadah kurban ini dijelaskan di Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Apa Al-Kautsar ini? Nah, dalam beberapa tafsir jelaskan ada dua makna minimal. Satu, Al-Kautsar nikmat yang banyak yang telah Allah limpahkan pada Rasulullah SAW ketika beliau berjuang, diangkatnya jadi nabi, jadi rasul ya, Futuh Mekah, turunnya Al-Quran dan sebagainya. Nikmat pada kita apa? Oh, tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jikalau kalian menghitung-hitung betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Subhanallah. Jadi diskusi lebih dijelaskan lagi, nikmat yang Allah berikan pada kita ini ibarat mencelupkan jari tangan kita ke permukaan lautan yang luasnya 2 kalian bumi ya, 2 kalian daratan di bumi ini. Lantas diangkat tangan itu, ada air yang menetes, kecelak. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan, perumpamaan seperti nikmat yang Allah berikan pada semua makhluknya, termasuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya, nggak kecelak, 1 tetes saja, dan itu mencukupinya. Subhanallah. Kalau boleh saya tanya seterama, kalau air laut diambil sakecelak, nah saya sana sebelah kecelak, nah saya hitung. Subhanallah. Dan itu masih disimpan oleh Allah Azza wa Jalla secara khusus, nanti akan diberikan pada hari kiamat khusus bagi hamba-hambanya yang beriman saja. Tuh, jadi yang diperbutkan minyak di berbagai belahan bumi ini, dunia yang diperbutkan manusia itu hanya 1 tetes saja itu. Sekian banyak, Masya Allah, nikmat yang Allah akan berikan pada hambanya ya. Al-Kautsar yang kedua maknanya ada telaga atau haud nanti di yaumil kiamat. Fasholli li rabbika wanhar, maka setelah Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat-nikmat kepadamu yang demikian amat sangat banyak, maka dirikan sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Tuh, secara simpel, sederhana, ketika Allah merintahkan ibadah kurban kepada kita, sangat logis, masuk akal. Sebelum Allah merintahkan sholat, sebelum Allah merintahkan kurban, lebih dulu Allah memberikan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga banyaknya ya. Hal ini lebih diperjelas lagi di Al-Quran surah Al-Baqarah. Coba boleh Anda lihat ya, ayat 22. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan tempat hidup kita, langit sebagai naungan. Allah pula yang menurunkan air dari langit alias hujan, tumbuhlah beragam macam tumbuh-tumbuhan. Rizqan lakum, itu semua rizki untuk kalian, gratis, silakan nikmati saja. Nah, setelah itu Allah minta pada kita, fala tas'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah kau mengetahui, nyadar bahwa hidup dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla, hidup di bumi ciptaan Allah, makan, minum, rezeki disahadat dari Allah Azza wa Jalla, maka dalam kehidupan ini janganlah kalian menjadikan andad, tandingan, sembahan selain Allah. Ya, jadi prinsipnya dalam Al-Quran itu Allah Azza wa Jalla tidak pernah memerintahkan suatu, termasuk ibadah kurban nih yang insyaallah akan kita laksanakan, kecuali sebelumnya Allah memberikan kenikmatan yang demikian amat sangat banyak ya.
satu. Yang kedua, coba lihat Quran surah Al-Has 22:36. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ya, dan telah kami jadikan, kata Allah, untuk unta itu sebagian dari syiar-syiar Allah. Semua yang Allah, makhluk yang Allah ciptakan pasti ada syiar gitu, ada tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Dan di dalamnya kalian akan mendapatkan kebajikan yang banyak. Apa kebajikan, kenikmatan, keutamaan unta itu? Oh, subhanallah, banyak sekali ya. Ya, di antaranya bisa jadikan kendaraan, bisa dimakan dagingnya, dan bisa juga sebagai alat untuk mendekatkan kepada Allah, yakni disembelih sebagai binatang kurban. Faturusmallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah olehmu, ya, ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Ini perintah bahwa ketika kita menyembelih hewan, baik kurban maupun juga di luar kurban, jangan lupa paskur smallah, sebutlah nama Allah. Ya, doa dalam kurban Rasul mencontohkan tuh, bismillahi wallahu akbar, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Kemudian ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan untuk siapakah hewan kurban itu. Faidah wajabat jurubuha, apabila hewan kurban itu telah rubuh, telah mati, disembelih, telah dikuliti, siap dagingnya untuk dimakan, fakulu minha, pertama kali silahkan makan oleh kalian sebagian daripadanya kalau kau suka. Ini siapa ini? Mudhohi. Ini mudhohi itu harus didahulukan haknya, ya. Mudhohi berapa haknya ini? Fakulu minha, tidak ada batasan sebetulnya, sebagian aja lah untuk makan hari ini misalnya, ya. Namun diantaranya para sahabat Umar bin Khattab misalnya, beliau menyatakan kalau kau mengambil 1/3 itu sudah terlalu banyak, itu bukan mesti 1/3, katakan maksimal, ya. Ulah emang ilu muncit kurban mai letik di, nah gitu, punten abdi mau nyanak naon panitia wa ikhlas mangawe bagikeun. Pas datang sembelih, aduh kabitaya eta huluna ulah ku baturnya mangga cek panitia teh. Da mudhohi kan utamakan eta cekena komo dek digule pek atuh. Tulang igana we sakantenan jeung kacang di eta di non digule mangga. Omat dagingna komo geus sate barudak pek jawana kabeh we tuh. Eta mah sanes mencit kurban, titip mencit. Nah, jangan begitu ya. Fakulu minha, emang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla sebelum dibagi-bagikan, silahkan makan dari kalian sebagian dari hewan kurbanmu itu. Tapi ulah mukmak naon terjemahkeun tah mukmak. Ya, katakan seperti DM itu begitu, 1/3 didahulukan daging aja. Kalau sapi turun misalnya 120 kilo umpama ya, dibagi 7, 120 kilo bagi 7 Pak, kan gampang lah, 140 lah. Daging turun 140 kilo, gampang ngetang ya, dibagi 7 apa? 20 kilo. Nah, fakulu mina, ambil 20 kilo itu hak mudhohi, 1/3-nya banyak kan, mungkin berapa ya, 1/3 dari 20 kilo, 6 kilo ya, 6 kilo lebih katakanlah. Nah, itu dahulukan, kersekan khusus, kasih nama mudhohi si fulan. Nah, kalau ada yang begitu, ada mudhohinya langsung kasihkan, plus gantingan, karena mereka pun pasti punya keluarga, punya tetangga kan. Pak Haji cenah kurban di DM, mana tuh kebagian ku DM disiapkan per orang itu 10 ganting untuk dibagikan di daerahnya masing-masing. Bunga nikmat, halal banget, diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, sisanya baru diracah. Fa'atimul qani awal mutar, berikan pada mereka. Yang pertama kelompok qani'ah, artinya mereka yang ya tidak minta-minta, padahal mereka butuh. Dari menjaga kehormatan dirinya, mereka tidak minta-minta. Wal mutaro, mereka yang minta-minta, yang menunjukkan kemiskinannya. Dua-duanya adalah mustahik kurban, ya. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum
Tashkurun, demikianlah Allah Azza wa Jalla, kata Allah, kami telah menundukkan unta-unta itu pada kalian. Ya, mudah-mudahan kalian semua bersyukur. Saya kira untuk pertama itu ya, tentang hikmah ibadah kurban. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rezekinya, kita bisa kurban pada waktunya nanti ya. Amin ya rabbal alamin.